Kalau kamu saat ini sedang merasakan sakit karena perselingkuhan, aku ingin kamu tahu, sakitmu itu valid. Luka itu nyata. Tapi bukan berarti dunia ini berakhir di sini. Ini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang dirimu, tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan dan butuhkan. Kesempatan untuk belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal memiliki, tapi soal memahami dan memberi ruang bagi pertumbuhan. Jangan pernah salahkan dirimu sendiri terlalu keras. Jangan biarkan rasa kecewa mengubur harapan akan cinta yang lebih baik di depan. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati bukan hanya tentang kesetiaan, tapi juga tentang keberanian untuk terus berjuang. Meski luka itu membekas. Kalau kamu masih percaya pada cinta, maka jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha membangun komunikasi, membangun kepercayaan, dan yang paling penting, membangun diri sendiri menjadi pribadi yang kuat dan penuh cinta. Dan buat kamu yang mungkin pernah atau sedang tergoda untuk berselingkuh, ingatlah, setiap keputusan punya konsekuensi. Karena yang terluka tidak cuma pasanganmu, tapi juga dirimu sendiri. Ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini soal bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan ingat, setiap luka adalah guru, dan setiap cinta punya kisahnya sendiri. Jangan takut untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang lebih tulus. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang salah dalam hubunganmu, tapi kamu tak pernah bisa benar-benar menangkap apa itu? Seperti ada bayangan gelap yang mengintai di sudut hati, tapi kamu memilih untuk mengabaikannya. Karena cinta itu indah, kan? Kita ingin percaya pada kata setia, pada janji-janji yang diucapkan di bawah bintang malam. Tapi apa yang terjadi saat kepercayaan itu mulai retak? Saat rasa ragu mulai menggerogoti, dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar mencintaimu seperti dulu lagi? Perselingkuhan, kata yang selalu membawa luka mendalam, kekecewaan yang membekas. Tapi, ada rahasia tersembunyi di baliknya, rahasia yang mungkin selama ini tak pernah kamu sadari. Perselingkuhan bukan sekadar soal tubuh yang berpaling, atau janji yang dikhianati. Lebih dari itu, ia adalah sinyal. Sinyal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada yang kamu kira. Kadang perselingkuhan adalah cermin dari luka yang belum sembuh. Kadang ia adalah tanda bahwa cinta yang selama ini kamu bangun ternyata rapuh dan penuh retakan. Dan kadang perselingkuhan adalah cara seseorang mencari jawaban di tempat yang salah. Tapi, sebelum kita menilai, sebelum kita menyalahkan, ada satu hal yang harus kamu tahu. Perselingkuhan itu tidak pernah muncul tiba-tiba. Ia datang dari perjalanan panjang, dari banyak tanda yang seringkali kamu lewatkan. Dan hari ini kita akan membuka semua rahasia itu. Rahasia yang tersembunyi di balik setiap langkah, di balik setiap kata yang terucap, dan di balik setiap diam yang membisu. Jadi siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan. Perjalanan yang mungkin akan mengguncang keyakinanmu, membuka mata hatimu, dan mungkin mengubah cara kamu memandang cinta dan perselingkuhan selamanya. Karena kebenaran itu kadang pahit, tapi hanya dengan menerima kebenaran kita bisa menemukan kekuatan untuk bangkit. Selamat datang di rahasia tersembunyi di balik perselingkuhan yang tak pernah kamu duga. 1. Perselingkuhan itu refleksi dari luka terdalam. Bayangkan sebuah luka yang nggak pernah kamu obati. Seiring waktu, luka itu bukan cuma sakit di permukaan, tapi merembet ke dalam sampai menggerogoti jiwa. Perselingkuhan seringkali bukan mulai dari satu momen tergoda, tapi dari luka batin yang dalam, kesepian, pengabaian, perasaan tidak dihargai. Orang yang selingkuh sebenarnya mencari sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Mereka mencari rasa dihargai, dicintai, dan dimengerti. Contohnya, kamu pernah nggak merasa di rumah sendiri tapi tetap kesepian? Atau merasa sudah berusaha tapi perhatianmu seakan nggak pernah cukup? Nah, itu yang bisa jadi awal mula luka itu. 2. Emosi yang terpendam dan tak terungkap. Kadang, bukan karena pasangan kita nggak baik, tapi karena kita lupa cara bicara yang benar, lupa cara mendengarkan dengan hati. Ketika rasa sakit dan kecewa itu menumpuk, mereka nggak tahu harus curhat ke siapa, akhirnya mencari pelarian. Perselingkuhan adalah sinyal. Bukan cuma pengkhianatan, tapi juga jeritan hati yang terabaikan.
Dan parahnya, seringkali rahasia ini kita simpan rapat-rapat, malu untuk mengakuinya, bahkan ke diri sendiri. 3. Sisi psikologis perselingkuhan. Menurut penelitian psikologi, perselingkuhan punya banyak akar. Ada yang karena kebutuhan akan keintiman emosional yang tak terpenuhi. Ada yang karena ingin merasa hidup kembali setelah rasa bosan yang membelenggu. Ada juga yang merasa kehilangan jati diri dalam hubungan yang terlalu rumit. Mereka mencari sesuatu yang bisa membuat mereka merasa berharga lagi. Ini bukan pembenaran, tapi sebuah pemahaman bahwa perselingkuhan adalah sebuah proses yang panjang, bukan kejadian instan. 4. Bagaimana perselingkuhan menghancurkan dan juga membuka mata. Perselingkuhan itu seperti badai yang datang tiba-tiba, menghancurkan apa yang sudah dibangun. Tapi dari puing-puing itu bisa lahir kesadaran baru. Kesadaran bahwa cinta itu perlu dijaga setiap hari, bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci, dan bahwa luka lama harus diobati, bukan disembunyikan. 5. Rahasia tersembunyi yang jarang orang tahu. Perselingkuhan bisa jadi tanda ada masalah besar yang tidak disadari. Seringkali, masalah komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tapi soal rasa. Ketika rasa dihargai dan dicintai hilang, manusia mudah sekali tergoda. Tidak semua perselingkuhan bermakna sama. Ada yang hanya fisik, tapi ada juga yang melibatkan ikatan emosional yang dalam. Dan ikatan emosional itulah yang paling sulit dihilangkan. Orang yang selingkuh juga sering mengalami konflik batin hebat. Mereka merasa bersalah, tapi juga bingung dengan perasaan mereka sendiri. Kadang mereka tidak ingin menyakiti, tapi mereka juga tidak bisa berhenti. Terkadang, perselingkuhan adalah panggilan jiwa untuk berubah. Bukan cuma bagi yang berselingkuh, tapi juga bagi pasangan yang merasa diabaikan. 6. Cara menyikapi rahasia tersembunyi. Jangan langsung menyalahkan diri atau pasangan. Coba ajak bicara dari hati ke hati, tanpa tuduhan. Kenali luka yang ada, buka komunikasi, dan berani mencari bantuan kalau perlu. Memperbaiki bukan soal siapa menang atau kalah, tapi soal bagaimana cinta bisa terus tumbuh dan bertahan. Kalau kita lihat dari luar, perselingkuhan selalu terlihat hitam putih. Ada yang benar, ada yang salah. Tapi sebenarnya, di balik setiap cerita perselingkuhan, ada lapisan-lapisan rasa yang sangat rumit, rasa kesepian, rasa tidak cukup, dan terkadang ketakutan untuk benar-benar terbuka. Kita seringkali cepat menghakimi, tapi jarang sekali berhenti untuk bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya dirasakan oleh mereka yang terlibat? Kadang perselingkuhan bukan soal cinta yang hilang, tapi soal komunikasi yang mati, perhatian yang terlupakan, dan harapan yang tidak pernah terucap. Orang-orang bisa saja berselingkuh bukan karena mereka tidak mencintai pasangannya, tapi karena mereka merasa tidak dicintai. Dan ini adalah rahasia terbesar yang jarang kita sadari. Perselingkuhan adalah cermin dari masalah yang lebih dalam hubungan itu sendiri. Kalau kamu saat ini sedang merasakan sakit karena perselingkuhan, aku ingin kamu tahu, sakitmu itu valid. Luka itu nyata. Tapi bukan berarti dunia ini berakhir di sini. Ini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang dirimu, tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan dan butuhkan. Kesempatan untuk belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal memiliki, tapi soal memahami dan memberi ruang bagi pertumbuhan. Jangan pernah salahkan dirimu sendiri terlalu keras. Jangan biarkan rasa kecewa mengubur harapan akan cinta yang lebih baik di depan. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati bukan hanya tentang kesetiaan, tapi juga tentang keberanian untuk terus berjuang. Meski luka itu membekas. Kalau kamu masih percaya pada cinta, maka jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha membangun komunikasi, membangun kepercayaan, dan yang paling penting, membangun diri sendiri menjadi pribadi yang kuat dan penuh cinta. Dan buat kamu yang mungkin pernah atau sedang tergoda untuk berselingkuh, ingatlah, setiap keputusan punya konsekuensi. Karena yang terluka tidak cuma pasanganmu, tapi juga dirimu sendiri. Ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini soal bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan ingat,
Setiap luka adalah guru, dan setiap cinta punya kisahnya sendiri. Jangan takut untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang lebih tulus.